pacul-cul gembelengan, nyungi-nyungi wakul gembelengan, wakul limpang segone dadi salatan, wakul limpang segone dadi salatan. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyungi-nyungi wakul gembelengan, wakul limpang segone dadi salatan, wakul limpang segone dadi salatan. Sambitlah das. Hai guys. Iki mau jagong kan nganti subuh ya. Iki subuh iki sholat-sholat gitu kan. Timbane ora iso turu. Ya cek urung gelem mulai. Jadi terus ke jagongan. Kebetulan kan mau lagunya gundul-gundul pacul itu kan bagus. Gundul-gundul pacul, gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul, gembelengan, wakul klimpang, segone dadi salatar. Lagu lama itu selalu enak, selalu ada maknanya, ada makna yang tersirat untuk kehidupan sehari-hari. Ya intinya apa yang kita bicarakan kudune membicarakan diri. Jangan gitare mah wis bagus. Dinyanyekno ya enggak api-api nemen tapi kan enggak elek-elek nemen ya. Ya. Mbirut bi. Elek sing penting api. Berarti mana gitarannya kan suaranya kan lebih kacau malahan. Masuk. Yang penting bisa dinikmati. Enggak, aku nggak nikmati, aku nih hidup aja. Ya timbang sambil ngenteni subuhan karo jagung. Lagu tadi kita bahas tentang gundul-gundul pacul. Ya separo manfaat kae liyane, manfaat. Amin ya Rob, amin ya Rob. Jadi secara spiritual itu jenengan kan wong Jawa tulen ya, wong Jawa itu Jawa Tengah ini kan. Mestinya kan mudeng babakan bahasa ya, khususnya bahasa Jawa. Coba ditranslatekan ke dalam bahasa Indonesia, ditranslate saya dalam bahasa Indonesia kira-kira maknanya apa, arti apa, bahasa-bahasa yang kalau di Indonesia kan itu bahasanya apa, karena nggak semuanya yang tahu lagu ini itu tahu apa arti sing sak temene dari lagunya karena masih dalam bahasa Jawa. Ini ditranslate. Nah, bahasa lain kan jenenge Basla. Mestinya kan ora gur menerjemahkan selang itu tok. Kok selang? Enggak pakai eng kali, selang aja. Apa ditambahi selangkangan? Nih, tambah parah. Seru. Selang kan ruangnya longgar Bu. Berarti kan ya insya Allah tujuannya pun Ki Ageng Selah memiliki hati yang lapang, Amin. lebar, tujuannya bisa menjadi tempat sampah yang baik. Ya supaya nggak cerita sejarah diri sendiri Nah. sebagai guru sejarah. Ya. Kan saya guru sejarah. Saya dilanjut nih kan. Siap. Gundul pacul ini kan secara umum jelas ya. Iya. Gundul pacul. Gundul itu kepala yang nggak memiliki rambut. Pacul itu gamane wong Jawa. Iya. Untuk bertani, bercocok tanam, berkebun. Pokoknya gawe apa duduk, apa jenenge duduknya bahasa Indonesia apa ya? Cangkul. Menggali tanah. Itu pacul namanya. Gembelengan itu apa gembelengan? Gembelengan sih sebenarnya kalau yang saya sempat translate bukan di gembelengan ya, di gemblengan. Larinya arahnya ke gemblengan. Terus kalau untuk yang enggak, maksudnya gembelengan ini bahasa Indonesianya apa?
aku butuh bahasa Indonesia. Tempaan. Gembelengan tuh nggak geleng-geleng itu tuh gembelengan atau goyang-goyang kepalanya. Main-main. Kayak semacam apa? Toleh kanan, toleh kiri itu gembelengan. Tengok-tengok. Nah, tengok-tengok. Biasanya kalau iki secara umum kan Gejek. banyak orang-orang dulu itu sing dodolan jajan itu nyunggi wakul ya, nyunggi semacam apa? Apa tuh nyunggi itu apa nyunggi? Menyangga. Yang ditaruh di kepala. Iya. Menopang atau menyangga. Nah, ya semacam itu. Mengangkat tapi dengan kepala. Mengusung dengan kepala. Itu nek karo jalan. Itu mesti kepalanya diam tapi badannya itu bergerak itu. Jadi kayak aneh lucu asik gitu loh. Goyang-goyang. Tapi ini berhubungan dengan kepala. Gundul-gundul pacul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul gembelengan. Wakul itu tempat yang disunggi, tempat yang dibawa di atas kepala itu. Wakul biasanya kalau orang Jawa nyunggi yang disunggi wakul. Gelimpang itu berarti apa? Jatuh, tumpah. Ya, tumpah. Segone nasi jadi sak latar berarti jadi berserakan di tanah itu atau di latar karangan. Nah, di tempat kita berpijak ya jatuh di bawah. Gundul kepala yang tidak memiliki rambut, pacul itu gaman atau alat bertaninya, bercocok tanamnya orang Jawa. Namanya pacul kalau di bahasa Jawa kan. Gembelengan bisa jadi gemblengan, bisa jadi gembelengan yang goyang-goyang, atau bisa jadi gembelengan orang yang goyang-goyang itu orang yang suka opo mustine lurus melakukannya tapi ki tolak-tolek sehingga terjadi wakul gelimpang, wakulnya jatuh, nasinya jatuh tumpah berserakan di lantai. Nah ini menurut Mbak Selah secara pemaknaan itu tadi kan pemaknaan secara translate dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia ya. Mestinya kan ada pemaknaan yang lebih, Mbak. Yeah. Nggak cuma sekedar wong nyunggi wakule ngelimpang segone dadi salatar menurut kan nggak mungkin. Mesti ada maksud yang tersembunyi di balik lagu itu. Nah, menurut Mbak Selah apa ini? Nuwun. Berdasarkan lagunya tadi saya telah untuk kehidupan spirit yang larinya ke budi pekerti atau perilaku, lebih tepatnya diarahkan ke orang Jawa khususnya Indonesia pada umumnya, Nusantara. Gundul tempat kita menyerap untuk kita pahamkan, kita ngertikan dengan banyak perenungan atau mungkin cara yang spirit untuk meditasi atau berbagai macam hal, wirid atau sholat, apapun informasi yang kita terima kan kita serap, seperti apa yang pernah dijabarkan di video yang sebelumnya dulu yang awal-awal yang Baitul Makmur tentang makna mustaka atau mustoko itu kan, mulai dari ring-ringannya rambut, gatuk sampai yang lain-lainnya, pembelajaran tentang apapun kan kita serap di kepala. Tujuannya kan macul kan berusaha keras menggali ya. Untuk menggali atau berusaha keras mengupayakan dengan upaya yang keras itu untuk memaknai tentang apa yang kita peroleh dari pembelajaran apapun itu, memaknai kehidupan ya, kehidupan tentang spirit atau apapun yang kita peroleh itu ya, apapun yang kita alami berarti dalam ya, kehidupan sehari-hari. Itu makna dari kepala yang berisi otak, senenggon-enggon fungsinya sebagai alat berpikir ya, sebagai apa istilahnya akal ya, akal atau budi
Sedangkan gembelengan itu larinya kan kayak yang lagunya kan tadi kan kayak goyang-goyang gitu kan. Nah dikembalikan lagi kan gundulnya ini kan licin ya. Amat sangat riskan untuk jatuh kan. Yang wakulnya tadi kan amat sangat riskan sekali, licin karena itu mudah jatuh. Apalagi dengan gembelengan yang tujuannya kan orangnya ini kan jalannya dengan banyak gerakan, udah tahu kepalanya sudah gundul, licin, gembelengan. Nah kehidupan kita di dalam sehari-hari pun kan sama juga kan. Kita salah sedikit aja dalam melangkah atau mengambil sebuah keputusan, resikonya ya kayak waktu tadi gelimpang tadi be. Itu gembelengannya ya. Terus kalau gembelengan wakul itu kan termasuk perwujudan dari upaya keras kita dari kepala tadi kan. Ya itu wakulnya itu kan yang ada di dalam itu namanya nasi. Nah terus nasinya ini adalah perwujudannya. Perwujudan dari lagu kita. Ya itu nek pendapatin Mbak tentang makna dari lagu Gundul-Gundul Pacul. Nek Cak Met ini kan mewakili yang muda-muda. Iya. Soalnya masih muda. Ya, bukan yang hitam-hitam tapi yang muda-muda. Mewakili yang muda-muda kan ya mungkin nenggone waktu sekolah, waktu kuliah, waktu selesai kuliah, waktu melakukan aktivitas pekerjaan. Ya zaman kan kekinian loh, cara ngalami kerjaan, ngalami sekolah, ngalami kuliah, ngalami ikut dengan orang lain dan bersosialisasi karo konco, karo tetangga itu kan icit seneng-senengnya ya. Istilahnya menurut pendapatmu pendapatnya Mbah Mal kan kayak ngono itu ya. Nanti mungkin Mbah iso ngewahi kesimpulan tentang Gundul-Gundul Pacul menurut versi pendapatnya Mbah. Salah. Ini kan bebas itu. Ya. Ya kan meskipun mungkin di luar sana itu banyak mentafsirkan makna dari Gundul-Gundul Pacul itu berbeda, minimal paling kayak mirip-mirip mestinya loh, karena aksesnya mestinya sama. Ya. Ya ini menurut Cak Met ini ya. Kalau dari saya perwakilan dari yang muda-muda. Nah, ya cek awet enom. Iya. Harus banyak senyum. Berarti besok saya harus cukuran biar mudah. Iya. Dari liriknya lagu itu pertama Gundul-Gundul Pacul, dari kata gundul itu sebuah pemikiran atau sesuatu yang keinginan yang ada di pikiran itu, angen-angen dalam pikiran itu disimboliskan dari kata-kata gundul atau kepala. Gundul kepala. Terus Gundul-Gundul Pacul, paculnya sendiri itu adalah alat sarana untuk menggali apa yang ingin dicita-citakan itu tadi. Terus gembelengan, dari kata gembelengan itu adalah latihan untuk biar lebih kuat, lebih survive, lebih lebih enjoy, yang iso mengatasi hal yang ada di depan hal-hal yang ada di depan kita kan itu kan mesti ada. Kalau sebuah cita-cita itu mesti ada rintangan-rintangan, ujian, tantangan. Itu semacam kewajiban dari rintangan itu. Iya, wajib itu wajib. Kalau nggak ada itu kan nggak ada ceritanya, nggak ada perjuangannya, nggak naik kelas. Iya. Kalau ingin naik kelas kan diuji dulu. Masa urip lempeng. Nah, kan nggak enak. Bercinta lempeng. Kan ada tikungannya. Nah, itu tikungannya. Kudunya ada tikungannya. Tikung dari belakang. Iya. Ya Pacul sarana. Kepala nek menurut Cak Met iki kepala iku sing gundul itu tadi adalah pengetahuan ya. Pengetahuan, angan-angan, keinginan.
Terus pacul sebagai sarana untuk menggali itu. Wakul adalah hasil dari penggalian itu untuk bisa menjadi tempat atau wadah dari yang ingin dicita-citakan. Kan sesuatu itu harus ada tujuannya, tempatnya, kan begitu. Bisa dibilang targetnya. Targetnya bisa jadi dari wakul itu. Kan sesuatu harus diwadahi, harus ditempatkan di mana tempat itu yang semestinya, kan gitu. Dan nasinya itu adalah hasil. Nasinya adalah hasilnya dari penggalian itu. Hari target tadi. Dan itu harus benar-benar dijaga. Dari hasil perjuangannya itu untuk apa yang ingin dicita-citakan bisa tercapai. Nah, dari lirik yang terakhir apa? Wakul limpang sekali tadi salatan. Kalau nggak bisa menjaga itu, wakulnya itu tadi, tempatnya itu, maka cita-cita yang ada yang sudah didapatkan itu tadi, sesuatu itu untuk yang mau diwujudkan, kalau gembelengan, maksudnya bercanda atau enggak benar-benar nggak serius, maka dengan mudah tergelincir karena gundulnya pacul. Sehingga apa yang sudah kita gapai ya sia-sia. Ya jane enggak sia-sia karena proses toh. Ya proses. Gundul pacul gembelengan itu semacam proses naiknya. Enggak ada kata gagal. Enggak ada gagal. Walaupun proses. Hasilnya seakan-akan sia-sia, yang kita terima hujatan itu pun tetap proses untuk menjadi lebih kuat lagi. Iya. Yang penting tetap mental baja, otot kawat, balung tok. Makanya nggak oleh berkecil hati memang ya gembelengan itu kan diversikan kayak ngono, ditafsirkan seperti itu ya. Tujuannya supaya WD eling terus bisa berubah. Ya, amin ya Rabbanya gitu kan. Dari suatu kejadian itu. Nah, nenggone wilayah keilmuan seperti ini, nek pendapatku sih. Nenggone wilayah keilmuan tuh beberapa pendapat itu mengatakan nggih kaya jenengan niku. Mbak Sela seperti anu. Sing nom-nom mesti berpikir kaya ngono, sing simbah-simbah ya mikire kaya ngono. Nah, kita pernah mempelajari tentang cakra itu ya. Kita pernah mempelajari tentang cakra karena ini gundul-gundul pacul. Maka wilayah itu mesti simbolis, sebuah pesan sing ditulis dalam bentuk simbolis. Disimboliskan sebuah kepala. Nah, sebuah kepala ini secara cakra kan mahkota. Ya, cakra mahkota. Ya kan? Terus lebih ke kita berarti kepala iki semacam semacam derajat kehormatan atau kehormatan. Cakep itu kehormatan kepala. Kalau dulu nenggone video Baitul Makmur itu atau makna mustaka itu rambut itu kan disimbolkan dalam makna mahkota. Karena nggak ada wong wedok iki kecantikannya ini melalui rambut. Ya, mahkotanya seorang perempuan. Mahkotanya seorang perempuan. Wong lanang ya ngono. Rambut itu menurutku lagi ini simbol daripada sebuah mahkota. Berarti nggak apa-apa kan Be ya? Orang laki-laki rambutnya panjang kan mahkota. Nggak apa-apa, kok sing larang. Sip, mantap. Saya panjang kan Be. Zaman semono rambutnya kayak panjang. Ya saiki kayak potong rambut, jadi rambutnya pendek-pendek semua. Kan kasihan Be, para tukang potong rambut Be. Karet ya berguna kan akhirnya. Sip, karet gelang kan berguna. Nggak masalah. Rambut panjang. Jadi gundul pacul itu memang ada makna yang tersembunyi. Assalamualaikum. Harmoni bagi semesta.